Kalau saya bacanya, perkara ini bukan serta-merta kelakuan murni dari otak pikiran seorang Nikita Mirzani. Tapi ada pelaku lain yang mendrive, yang mengatur-ngatur Nikita Mirzani sebagai wayang aja yang bekerja. Tapi yang menjadi persoalan, Bang, kenapa bukan itu yang jadi tolak ukur pembela Nikita Mirzani selama ini? Ya kita nggak tahu, namanya bukan kita pengacaranya. Kalau Bang Vincent pengacaranya kita, mungkin pikirannya sama tuh. Tapi kan kita lihat apakah Nikita Mirzani punya maksud mensrean niat jahat untuk mengadakan TPPU. Kalaupun Nikita dianggap bersalah, dia dianggap sebagai bukan pemeran utama, bukan pelaku utama, dia penyerta, hukumannya juga paling 1 tahun atau 2 tahun kan gitu. Selamat malam pemirsa cumi-cumi.com dimanapun berada. Balik lagi kita ke spesial interview. Malam ini posisi saya agak berbeda. Biasanya di tempat sini, tapi diambil bapak-bapak ini. Susah juga kita mau geser. Ngeri soalnya orang ini. Kalau dengar ceritanya di balik layar sih, saya kira anak-anak studio juga takut ya lu pada ya. Ya soalnya Bang Deo ini ngeri-ngeri sedap kalau dengar ceritanya. Tapi kita nggak mau bahas Bang Deo hari ini. Hari ini kita mau dengar pendapat beliau tentang Nikita Mirzani. Nikita Mirzani yang proses perkaranya yang sangat panjang, hampir 7 bulan. Itu sebentar lagi akan diputus, Bang. Ya mudah-mudahan tidak ada. Jangan ada penundaan lagi lah, kasihan Nikita Mirzani. Ya betul. Jadi biar selesailah proses ini. Sisanya apapun yang terjadi Nikita jalanin. Ya. Gitu. Nah, kita mau dengar dulu Bang, kayak resume dulu lah dari pendapat Abang. Ini kan Abang ini katanya lumayan dekat, sebenarnya sempat dekat sama Nikita ya. Enggak, maksudnya bukan dekat secara emosional tapi tahu baik lah. Oh, tahu baik tentang Mbak Nikita. Karena persinggungan dalam beberapa kasus gitu. Iya, zaman dulu ada kasus yang di Banten kan, di Mahendra itu kan. Tapi kita tutup lah, itu udah selesai kan ya. Selesai. Cuman kita ini akan berbicara tentang Nikita Mirzani kan, dari sudut pandang hukum atas perkaranya. Itu kan yang mau dimaukan. Betul. Ya, apa yang mau dimau sama Bang Vincent ini? Resume Bang Deo aja dari perjalanan kasus Nikita Mirzani. Kan kita beberapa kali bahas tentang Niki juga kan. Ya, jadi Nikita Mirzani ini dia ini kan dituntut 11 tahun dengan denda 2 miliar. Dengan pasalnya pasal pemerasan, kemudian pasal pencemaran nama baik, ITE. Kemudian yang ketiga pasal undang-undang TPPU, pencucian uang lah bahasanya, tindak pidana pencucian uang kan, begitu. Tapi sebenarnya dari sisi korban, Risa Gladys, Nikita Mirzani ini dilaporkan kuncinya sebenarnya adalah pemerasan aja. Karena kan beralihnya uang itu penting itu kan. Jadi kita anggaplah itu kunci pokok. Nah, sepertinya tuntutan 11 tahun itu dan denda 2 miliar itu agak berat tuntutannya tuh. Karena begini, sebelum tahun 2000, ketika hukum cuma KUHP aja, belum ada undang-undang ITE, belum ada TPPU, undang-undang TPPU. Undang-undang ITE itu kan 2008, kalau salah. TPPU 2010 kan. Tapi tahun 2000 kasus-kasus seperti yang dialami oleh Risa Gladys ini atau yang di mana Nikita Mirzani dipersangkakan adalah kasus pemerasan murni. Pemerasan ada 2, pasal 368 pemerasan dengan kekerasan. Yang kedua pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik. Pencemaran aja katanya. Pencemaran. Jadi 369. 369. Nah, ancaman hukuman maksimal itu terhadap yang 369 ini adalah 4 tahun maksimal. 4 tahun. Dalam KUHP. Jadi ketika dituntut 11 tahun oleh jaksa, sebenarnya ini sangat berat bagi seorang Nikita Mirzani. Itu kumulatif atau gimana Bang? Enggak, karena jaksa akan melihat ada 3 pasal yang dikenakan kan, yang dituduhkan kan, yang didakwakan, yaitu pasal pemerasan sebagai pasal utama sebenarnya. Karena semua persoalan hubungan antara Nikita dengan Risa Gladys ini adalah pemerasan, begitu. Yang kedua adalah pasal pencemaran nama baik. Ini turunannya sebenarnya. Yang ketiga adalah TPPU.
Ini Turunan turunannya juga? juga, begitu. Jadi pasal utama, pasal turunan, pasal turunan. Nah, kalau kita kemudian berkacamata pada tahun-tahun di bawah tahun 2000, pasal pemerasan dengan pencemaran ini dianggap sebagai pasal yang signifikan. Dan ketika orang terdakwa dituntut dengan pasal ini, ancaman maksimalnya hanya 4 tahun maksimal. Makanya beberapa kali perkara yang seperti ini terdakwa menjadi terpidana dengan diputus 1 tahun penjara, 2 tahun penjara, 3 tahun penjara, maksimal 4 tahun 4 penjara tahun. karena pemerasannya. Kita harapkan ini juga terjadi dengan seorang Nikita Mirzani, di mana ketika ada pasal pemerasan ini kemudian misal pun terbukti secara persidangan, kemudian pencemaran juga terbukti, tapi ini kan pasal turunan. Ya. TPPU juga pasal turunan terbukti pun, kita harapkan hukumannya yang diberikan oleh majelis hakim hanya sekitar 3 tahun atau 2 tahun penjara lah. Dari 11. Dari 11. Karena pasal pokoknya sebenarnya cuma pasal pemerasan aja. Oke. Begitu. Jadi dan kemudian kita melihat juga permintaan korban ya, Reza Gladys. Yang penting Nikita Mirzani dihukumlah bersalah. Untuk masa hukumannya pun dia nggak peduli. Begitu. Jadi kita melihat dari situ, makanya kalau seandainya Nikita Mirzani dihukum 5 tahun, 7 tahun, 8 tahun ini kayaknya terlalu berat sih. Oke. Kita juga rasa ininya ya nggak begitulah, karena waktu kita masih muda jadi pengacara, perkara-perkara seperti ini hukumannya paling 2 tahun penjara, 3 tahun penjara. Oke. Tadi abang bilang berat, maksudnya jaksanya berlebihan menuntut atau berat karena kayaknya susah untuk Niki membuat itu jadi lebih ringan. Berat karena apa, faktor-faktornya, unsur-unsur yang masuk di situ atau Iya, gimana? berat karena ada penambahan pasal-pasal di pemerasan ini, ternyata penambahan pasal pencemaran nama baik dengan undang-undang ITE di mana ancaman hukumannya 6 tahun ke atas. Kemudian ada TPPU yang ancamannya 20 tahun. Padahal kan ini kita juga nggak ada maksud buat TPPU juga. Dia cuma maksud ada terima uang, tuh gue buat bayar urusan-urusan hidup gue dah, buat ini, buat ini, buat ini, begitu kan? Ya. Gak ada maksud dia puter-puter uang, menggelapkan uang menjadi keputer-puter, enggak. Dia cuma ada uang masuk buat bayar ongkos ini, buat bayar ini, buat bayar ini. Emang dia lagi butuh itu. Lagi butuh kan begitu. Tidak dengan niat untuk menyamarkan uang itu. Dan tidak ada niat menyamarkan, makanya ya ini terlalu berat lah kalau diancam dengan 20 tahun kan, walaupun pasal itu ada. Makanya kita kembali kepada cermin masa lalu, di mana pasal-pasal tuntutan seperti ini, pemerasan seperti ini, kalau pemerasan dengan kekerasan, ancaman paling berat 9 tahun. Tapi pemerasan yang seperti ini, pemerasan dengan pencemaran ini paling 4 tahun kan. Makanya range hukumannya ya 2 tahun, 1 tahun, 1,5 tahun begitu. Kita harapkan juga seorang Nikita Mirzani, kalaupun dia diputus bersalah dengan pasal pemerasan ini, ya cuma 2 tahun, 3 tahun lah paling tinggi lah. Oke. Gitu. Artinya kan dia sudah menjalankan 7 bulan, 8 bulan masa tahanan. Dikonversi ya tinggal jalankan lagi 1 tahun atau setengah tahun. Atau malah kalau hakim berpandangan lain, di mana hakim melihat dengan kacamata yang berbeda terhadap perkara ini, bisa jadi hakim melihat ini sebenarnya nggak bersalah orang ini. Bisa jadi kan? Ya kan putus udah lepas dari hukuman atau bebas. Bisa jadi. Cuman itu timbul persoalan. Selama ditahan, apa ini persoalannya kan gitu kan? Karena harus ada landasan hukum juga masa penahanan ini untuk di ini kan. Karena ketika diputus bebas atau lepas, tentunya Nikita Mirzani akan melakukan perlawanan. Dengan cara apa? Menggugatlah APH yang ada kan, gitu. Nah, tinggal lihat timbang-timbang hakim seperti apa. Oke, tadi abang bilang bisa jadi nanti hakim melihat dengan kacamata lain gitu, atau dengan pertimbangan lain. Ya, kalau harapan dari Nikita Mirzani dan pengacaranya itu ke kacamata lain. Siapa tahu ada kacamata lain. Ya, tapi itu memang sempat disinggung justru oleh lawyernya Reza Gladys kemarin. Ya. Si Bang Julianus Sembiring, saya wawancara di sini, dia bilang justru kalau dilihatkan di dupliknya jaksa itu kelihatan banget terang benderang itu bahwa memang Niki bukan pemeran utama lah istilahnya, bukan orang yang bukan penanggung jawab utama dalam lingkaran ini. Justru di situ disebut ada nama Dr. Oki, Dr. Samira, bahkan di dupliknya jaksa itu, di repliknya jaksa itu menyebutkan bahwa ada permufakatan jahat lah antara 3 orang ini atau 4 orang ini gitu. Nah, dan si Bang Julianus mengatakan kasihan juga Niki. Tapi si Niki justru tidak fokus ke situ, Bang. Tidak fokus ke pembelaan bahwa bukan dia ya pelaku utamanya, karena
salah satu contoh dibacain kemarin tuh. Ya. Yang memulai kayak ada pemicunya itu dari Dokter Oki, dari ekstraksi percakapan mereka kan. Iya. Dokter Oki yang bilang si kurus bla 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 lah, ada di Iya. pertayangan kita sebelumnya. Ya memang kalau ada kacamata lain Mm-mm. itu salah satu sudut pandang Ya. dari sudut pandang melihat kan. Jadi siapa tahu hakim melihat di situ juga. Sehingga ketika Nikita Mirzani dianggap sebagai bukan pelaku utama, tentu putusannya ringan buat beliau. Betul. Walaupun kemarin-kemarin beliau juga kan kadang-kadang juga namanya manusia ya. Ya. Ada emosinya, ada marah-marahnya, ada apa, kemudian dianggap tidak sopan dalam persidangan. Ya. Gitu. Tapi itu kan sebenarnya kita bisa maklumi di mana kekuatan pembelaan diri dari seorang wanita, seorang Nikita yang kemudian dengan cara apapun juga berupaya membela dirinya sendiri. Ya. Udah untung dia masih ada pengacara yang membela kan. Betul. Begitu. Jadi kita harapkan juga ada hakim punya kacamata yang berbeda melihat ini. Dia bukan pemeran utama, masih ada pelaku lain yang kemudian bisa dilewat putusan itu untuk diperintahkan untuk kemudian pihak jaksa atau pihak penyidik polisi kemudian mengeksplorasi lagi perkara ini dan menetapkan tersangka utamanya siapa pelaku utamanya. Kan begitu harapannya kan. Makanya kalau ancaman hukuman 11 tahun memang ya berat sih ya. Karena kalau di bawah tahun 2000 kasus pemerasan seperti ini paling dihukum cuma 1 tahun tuh. 2 tahun udah paling tinggi. Sebelum ada undang-undang ITE sama ITE. TPPU. Tapi kan kita lihat apakah Nikita Mirzani punya maksud mensrean niat jahat untuk mengadakan TPPU? Kan jawabannya tidak. Kan dia ada polos-polosnya juga. Ada uang masuk udah buat bayar rumah, ada uang masuk beli mobil kan begitu. Tapi kan nggak ada niat untuk menyamarkan hasil kejahatan kan? Karena memang kebutuhan. Begitu. Jadi itu mensreannya belum dapat kalau TPPU. Kalau kemudian pencemaran dengan ITE, ya itu kan udah kumulatif sebenarnya dengan pemerasan yang ada pencemarannya juga kan. Berarti kan udah disatukan aja tuh ancaman hukumannya. Ya yang maksimal 4 tahun tadi kan di dalam KUHP. Pasal 369. Jadi kita juga mudah-mudahan hakim melihat kronologis dan masa lalu sehingga hukuman yang dijatuhkan kalaupun Nikita dianggap bersalah, dia dianggap sebagai bukan pemeran utama, bukan pelaku utama, dia penyerta, hukumannya juga paling 1 tahun atau 2 tahun kan begitu. Tapi yang menjadi persoalan Bang, kenapa bukan itu yang jadi tolak ukur pembela Nikita Mirzani selama ini? Ya gitu. Kita nggak tahu, namanya bukan kita pengacaranya. Kalau Bang Vincent pengacaranya kita mungkin pikirannya sama tuh, yang itu yang paling penting kan. Iya. Tapi kan ternyata setiap pengacara punya karakter membela sendiri, punya sudut pandang dalam membela kan. Dan Nikita Mirzani juga punya pola pikir yang sederhana juga dalam membela kan. Ini kan karakter Nikita ya. Siapa yang di depan mata dia kemudian menyerang dia, itu yang dikejar-kejar. Begitu. Kan karakter Nikita begitu. Jadi tidak melihat secara strategi berperkara, fundamental material perkara, substansinya tidak dilihat. Tapi yang dilihat siapa yang nyerang dia yang dikejar tuh. Dibully, ini kan begitu karakternya. Jadi, kan. Dia lebih ke pertempuran, bukan peperangan. Mata. Bukan begitu. Perang dia ya. Nggak tahu ya, pertempuran atau peperangan kalau itu sama aja lah. Katanya kan kalau perang itu strategi Bang. Kalau pertempuran tuh yang face to face prajurit itu. Kalau perang kan ada yang bisa memenangkan perang tanpa bertempur. Banyak gitu. Bos-bos kita yang jadi pejabat-pejabat itu kan memenangkan perang tanpa bertempur. Lawannya KPK doang. Sama KPK nggak bisa, harus bertempur mereka. Dipaksa bertempur kalau sama KPK ya. Kalau ketahuan. Kalau enggak ya udah. Jadi menurut Abang ada kan yang bilang gini Bang. Wah 11, kan tadi Abang bilang berat nih 11 tahun. Lalu ada orang yang bilang ini dendam jaksa ini. Karena kemarin Niki itu menyerang, membuli, Jaksa kan nggak boleh dendam. Jadi jaksa kan profesional. Jaksa sudah profesional dalam mengadakan penuntutan. Karena mengingat tadi ancaman hukuman TPP kan 20 tahun. Ancaman dengan ITE kan di atas 6 tahun. Ancaman pemerasan biasa ini kan 4 tahun. Tapi karena ada posisi rentang dari 4 sampai 20 tahun, jaksa ngambil jalan tengah. 11 tahun. Jaksa harus begitu. Udah tugasnya dia begitu. Kalau diancam cuma 4 tahun juga malah rame. Kok ancaman hukumannya ringan kan? Dia taruh di situ di posisi 11 tahun. Tapi dalam kacamata normal, perkara pemerasan seperti yang dulu angka 11 tahun itu kelewatan. Karena ancaman pemerasan dengan pencemaran ini maksimal cuma 4 tahun. Gitu. Jadi harapannya adalah tinggal di majelis hakim.
Oke. Jaksa sudah menuntut sesuai porsinya, sesuai dengan tata krama dalam penuntutan, prosedur penuntutan sudah dijalankan. Tinggal majelis hakim menilai berdasarkan kepatutan, berdasarkan pandangan-pandangan hakim dan keyakinan. Nah, dan dengan jurisprudensi masa lalu, di mana kasus seperti ini zaman dulu tuh diancam hukuman maksimal 4 tahun dan kemudian dihukum 1 tahun. Tapi 8 belum ada bulan. TPPU waktu itu. Kalau belum ada TPPU kan sekarang ada kumulatif itu kan. Ya. Nah, di TPPU juga kita lihat ancamannya sumir juga terhadap seorang Nikita Mirzani dari sisi niat. Karena Nikita Mirzani tidak berniat untuk menyamarkan hasil ini yang dia dapatkan. Jadi dia karena kebutuhan. Nah, jadi alurnya dia itu dia butuh duit. Ya. Baru dia taruhlah dia meras Iya, gitu ya. meras. Bukan dia ambil dulu uangnya baru dia mikirin nanti gue nyamarin kemana. Nggak gitu, dia butuh duit, minta. Kayak kita juga nih kalau lagi butuh duit, aduh gimana caranya? Ya, minta dulu. Habis itu, nah begitu kan. Banyak orang kan begitu kelakuannya. Iya. Sama juga kelakuan kebanyakan kan. Sama juga dengan Nikita Mirzani. Jadi tapi nggak ada niat untuk menyamarkan. Beda kalau koruptor. Udah dapat ini gimana ngumpetin uang? Ngumpul terlalu banyak, udah pusing. Gimana cara ngumpet-ngumpetinnya? Beli ini, beli itu, beli. Walaupun nggak ada kebutuhan kan. Iya. Jadi tiba ada usaha apa aja. Iya, gitu ya. Yang penting dia puter-puter uangnya diumpet-umpetin begitu. Itu koruptor. Nah, kalau Niki bukan seorang koruptor dia. Dia punya kebutuhan. Iya. Terus dia butuh duit. Iya. Wah, ini nih bisa nih. Iya. Sana. Goyang dikit. Cair, bayar. Dapat Kebutuhan. Kebutuhan. Masuk ke TPPU-nya? Tidak masuk dong. Ya, kalau dari situ sih sebenarnya tidak ya. Makanya, tapi argumen seperti ini selama ini kemana? Yang siapa yang kayak gini loh, Bang. Ya ini kan urusan pengacaranya. Dulu kan pengacaranya Bang Fahmi. Iya. Bang Fahmi juga mungkin ada pikiran seperti ini juga, cuman karena mentok juga untuk pengembangan, akhirnya tergantikan. Iya. Nah, kita nggak tahu kan, tergantikan dengan pengacara baru yang mungkin juga nggak berpikiran seperti ini. Begitu dalam pembelaan ya. Ini penting dalam pledoi, dalam duplik, dalam kesimpulan kalau ada. Iya. Tapi kan semua sudah berjalan. Sudah selesai kan, Bang? Tinggal masih ada satu. Ketika diputus berat, banding. Disitulah mulai mengaburkan suasana. Ya, buat Niki kalau banding nanti sama Bang Dewa aja lah. Bukan promo, Abang nih nggak perlu promo, tapi melihat jangan dong, pengacara yang sekarang nanti kan protes. Ya apa-apa kan klien yang milih, Bang. Ya. Kita mengusulkan sebagai orang yang mencintai Nikita Mirzani supaya bebas ya. Ya, kita banyak ngobrol kan, kita tahu. Faris RM kemarin berapa, Bang? Faris RM vonis tuntutan berapa? Tuntutannya 6 tahun. 6 tahun diputus 10 bulan. 10 bulan. Itu pengacaranya Firdaus Oibobo. Bukan ya, Bang? Yang mana? Yang Faris. Ini kalau Faris ini kita jadi pengacaranya. Ini pengacaranya Faris RM. Dari saya waktu itu agak kaget juga diceritain. Tuntutannya 6 tahun, divonis 10 bulan. Ya. Itu akrobat atau apa, Bang? Bukan, itu bagaimana kita menciptakan suasana kebatinan yang tulus, yang kemudian apa adanya kepada majelis hakim sehingga majelis hakim melihat ini natural semua. Gitu. Kita kan perlu juga mendapatkan empati dari majelis hakim, dari jaksa yang menuntut kan begitu. Jadi kalau kasus Faris RM itu Faris RM juga tulus kan. Ya udah apa adanya lah. Saya nyerah, bos, silakan tembak saya, tapi mohon ampuni saya segala kesalahan saya. Ya kan? Kalau majelis hakim mau diampuni sama Tuhan kan dia bisa mengampuni juga yang. Padahal dia kasus keberapa itu? Kasus keempat kan. Itu unsur pemberatnya lebih ini lagi karena mengulangi kesalahan yang sama kan. Iya, tapi kan karena ketulusan tadi, orang kalau bertobat sungguh-sungguh kan dilihat sama Tuhan. Iya. Nikita Mirzani juga kan sebenarnya kan dia udah bertobat ya. Bertobat lah kita lihat belum dilihat sama Tuhan kali ya. Tuhan sudah lihat. Tapi manusia belum lihat. Manusia banyak yang belum lihat. Kalau kita bisa ngelihat tuh dia. Ini Bang Deo ini separuh pendeta loh, jangan salah. Jadi digiring kemana aja oke. Giring ke budaya oke. Kemarin nama Mbak Yesi psikologi masuk ya. Filsafat oke. Ya, apalagi ngomong agama nanti jangan sampai taruh Alkitab sini. Iya, jangan. Boleh ya. Iya, gitu. Oke, dan lalu kemudian kan yang agak mencuri perhatian itu ketika masuk finish Bang Fahmi justru nggak ada di samping Niki. Padahal kan selama ini dia yang termasuk ini kan. Ya boleh dibilang heroik banget lah. Ya, jadi gini. Kalau sejarahnya Nikita Mirzani ini zaman dahulu
zaman-zaman tahun 2020-an banyak dibantu oleh Bang Fahmi sebagai pengacara, banyak dibantu oleh Fitri Salutero sebagai kawan dekat dia, supportingnya dua. Nah, dua orang ini adalah dua orang lama yang memang Duet adalah ya di belakang duet Niki di ya. belakangnya Niki yang kemudian membantu bahu-membahu Fahmi maupun Fitri. Kita nggak tahu hubungan Fitri Salutero dengan Fahmi bagaimana, tapi yang jelas sampai sekarang mungkin baik-baik saja mereka. Dan dua orang ini yang berjuang untuk pembelaan Nikita Mirzani pada peperangan-peperangan masa lalu. Tapi sekarang kemudian kita nggak tahu Bang Fahmi kemudian tidak ikut, ada pengacara baru, nggak tahu cerita dari mana. Tapi kita melihat kekakuan dalam berkegiatan hukum di sini kan. Sehingga sebenarnya kalau Bang Fahmi pun ada lebih enak sebenarnya kan. Karena kita sudah familiar juga dengan pola-pola pembelaan dia kan. Cuman mungkin waktu kemarin tuh belum berkembang ya. Karena belum banyak masukan kan, makanya tabrak salah begitu kan. Tapi ya sekarang ini kan Bang Fahmi nggak ikutan juga kan, jadi kita sayangkan juga ya. Padahal kalau udah Bang Fahmi kita bisa ngasih masukan tuh ke beliau tuh, ini Iya. begini Iya, gitu dan kan, sempat saling ngobrol kan waktu itu Iya, di iya beberapa saat yang sempat TV ngobrol. One lah, di TV Iya, One ya sempat gitu. ketemu ya. Bahkan Jadi sempat mau ke sini terakhir itu iya, sama tapi Abang Deo kan. iya, tapi belum jadi sampai kan belum. Nggak apa-apa lah, nanti kita ketemu lah ya. Itu tadi mengenai Nikita masa lalunya, tapi kemudian sekarang pertempurannya sebenarnya lebih banyak dia membela dirinya sendiri dibantu pengacara. Jadi Nikita lebih membela dirinya sendiri. Gitu. Kita sebenarnya mensupport dia. Tapi banyakkan dalam doa. Gitu. Iya kan nggak boleh, secara Iya. etis nggak boleh Iya, kan. makanya. Jadi itu dia dari seorang Nikita. Tapi kita berharap lah hukuman dia tidak seperti tuntutan jaksa. Karena ada beberapa hal yang kemudian bisa dipertimbangkan sebagai penghapus pidana. Misalnya TPPU itu sebenarnya bukan maksud dia TPPU tidak. Tapi karena mungkin ada kebutuhan dia hidup gitu. Kalau TPPU itu udah dirancang dari awal. Iya. Ada uang masuk, kita udah rancang mengaburkan Ya. harta-harta ini kan. Rencana gua ambil nih. Iya, kita korupsi 2 triliun, Iya. kita umpetin di mana itu dirancang tuh. Bahkan agen-agennya udah disiap-siapin. Iya, gitu. Nanti lu ngurus ini ya, lu Nah, itu usaha TPPU. ya. Nah, ini kan gak dapat di unsur 20 tahunnya kan. Pencemaran dengan undang-undang ITE juga itu kan belum bunyi secara signifikan kan. Tinggal pemerasan di mana ancaman hukumannya 4 tahun. Nah, mungkin di antara itulah ancaman itu dengan peringan satu lagi bahwasanya dia bukan pelaku utama. Itu harapannya. Tapi kacamata lain dari tapi yang majelis tadi hakim. kita bilang Bang, asumsi bahwa dia bukan pelaku utama itu justru muncul dari repliknya jaksa. Iya bagus, makanya jaksa mengingatkan itu. Iya. Dia nih loh bukan pelaku utama teman-teman, supaya ngasih kode kepada majelis supaya memutuskan yang sepantasnya. Begitu kan? Kalau misalnya lawyernya, pengacara yang nggak nangkap, setidaknya majelis hakim. Iya kan, di replik sebenarnya itu supaya dupliknya juga ngikutin ini sebenarnya. Ya, jadi clear kalau Abang bilang tadi jaksa itu nggak ada dendam. Nggak ada dendam, jaksa itu nggak ada dendam. Makanya jangan sampai kita beranggapan jaksa itu ada unsur sakit hati dan nggak ada. Jaksa itu profesional kok. Betul. Jaksa hakim itu profesional. Cuman jaksa kadang-kadang ngasih kode yang nggak kelihatan. Seperti repliknya, ya sebenarnya ada pelaku lain. Itu kan supaya ditangkap oleh si pengacara untuk menimpali ini. Ya kan? Tapi kan nggak ditimpali. Kemudian harapannya dua, baik kepada pengacara, baik kepada majelis hakim. Tapi majelis hakim kelihatannya mudeng nih. Begitu. Ya, kelihatannya mudeng sehingga putusannya ini. Kalaupun nggak mudeng juga, artinya baik pengacara maupun majelis hakim nggak mudeng, yang akan mudeng nanti Nikita Mirzani sendiri dengan bandingnya dia atau jaksa dengan bandingnya jaksa. Niki dengan bandingnya Niki, tapi lawyernya harus Bang Deo. Dengan jaksa bandingnya jaksa kalau memang belum dapat core-nya. Belum dapat. Karena core-nya ini sebenarnya dari risalah total perkara ini ada pelaku lain yang sebenarnya pelaku utama yang belum. Dan itu berkali-kali diingatin dengan niat baik kata jaksa, dibacain kemarin repliknya. Makanya begini Bang Vincent, saya juga sebagai pribadi mengapresiasi kerja jaksa. Jaksa sudah profesional dalam menangani perkara Nikita Mirzani. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Nikita. Karena Nikita Mirzani melakukan pekerjaan membela dirinya sendiri dengan dukungan pengacara. Dengan begitu maksimal. Begitu. Walaupun dari sudut pandang masyarakat ada yang pro ada yang kontra, tapi sebagai pribadi dia melaksanakan pembelaan dengan maksimal. Tapi karena dia tidak paham secara detail mengenai hukum, akhirnya kan tabrak sana tabrak sini pembelaannya. Begitu. Kita apresiasilah perjuangan dia kan. Tinggal kita mau apresiasi apa yang akan diputus oleh majelis hakim. Apakah sesuai dengan kaidah-kaidah normatif pemutusan hukum yang baik atau bagaimana. Kalau memang ternyata Nikita Mirzani diputus
1 tahun, 2 tahun, ini yang masih masuk rasio ancaman pemerasan yang 4 tahun tadi, berarti majelis hakim sudah berada dalam koridor yang baik. Yeah. Atau kemudian majelis hakim bilang ada pelaku utama lain yang belum ditangkap dan dia cuma pelaku penyerta. Berarti itu dia pakai insting naluri hukum Nah, sama suara hatinya. Nah, gitu. begitu kan dipakai kan. Kalau itu terjadi aja, wah apresiasi banget terhadap majelis hakim kan. Ya Nikita, ya sudahlah, Anda harus sadar juga bahwasanya kadang-kadang kekilafan atau kesalahan dalam bertindak itu kadang-kadang membuat urusan di perhukuman, gitu kan, urusan di persidangan kan gitu. Jadi supaya introspeksi juga, jangan sampai Nikita juga nggak introspeksi apa yang sudah terjadi kan, gitu. Jadi itu dia tadi harapan kita. Oke, jadi yang kita tunggu itu adalah apakah majelis hakim akan memutuskan perkara ini berdasarkan aturan normatif hukum, iya, atau berdasarkan kejelian dia melihat fakta persidangan dengan hati nurani juga ya. Betul. Dengan liku-liku dari perkara ini. Oke. Gitu. Kalau saya bacanya perkara ini bukan serta-merta kelakuan murni dari otak pikiran seorang Nikita Mirzani. Tapi ada pelaku lain yang mendrive, yang mengatur-ngatur Nikita Mirzani sebagai wayang aja yang bekerja bersama Mail kan. Gitu. Nah, pelaku ini yang memang dikejar. Dan ini juga sejalan dengan pikiran dari pengacaranya korban. Iya, betul. Punya pikiran begitu. Ada pelaku lain yang pelaku utama yang itu sering berulang kali diulang-ulang disampaikan. Ya, mudah-mudahan hakim membaca ini. Karena kita sudah baca ini juga gitu. Berarti ada dua nanti Bang, selain vonis buat Niki, kita tunggu apakah pelaku lain yang sering disebut-sebut itu disebutkan dalam putusan di dalam ini majelis kan? Ada perintah dari majelis hakim betul. Untuk proses orang ini. Betul. Gitu ya, Bang. Oke, nah terakhir Bang, apa yang mau Abang sampaikan dari keseluruhan perkara ini? Kalau tidak ada penundaan ya? Ya, kalau tidak ada penundaan, ya tadi kita apresiasi pekerjaan jaksa sudah profesional. Kita apresiasi juga perjuangan Nikita Mirzani dalam melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Kita nanti akan apresiasi apa yang nanti dikerjakan oleh majelis hakim kalau memutuskan sesuai dengan normatif-normatif yang ada, yang kemudian tidak berat sebelah, tidak kemudian tendensius mempersalahkan Nikita Mirzani sebagai suatu kesalahan total, tapi faktanya memang ada pelaku lain yang memang harus dikejar juga, begitu. Karena kita juga sudah berasumsi Nikita Mirzani ini hanyalah pelaku yang turut serta bersama Mail. Oke. Untuk artis Bang apa? Kan kadang untuk kawan-kawan artis banyak juga artis. Ya pelajaran dari Nikita Mirzani sebenarnya udah kasat mata, bisa dilihat dari perilakunya, dari bagaimana gayanya, dari bagaimana kemudian dia bersikap tindak kepada siapapun juga. Dan untuk artis ketika populer banget, jangan kemudian memakai popularitasnya untuk kemudian memeras orang lain, kemudian menghina orang lain, kemudian merendahkan martabat orang lain, itu dia. Terakhir bukan terakhir Bang, di luar perkara inilah walaupun nanti masih ada kaitannya. Tadi Abang sempat singgung bahwa sejak dulu itu ada dua selalu pahlawan Niki itu. Bang Fahmi di jalur depan untuk mengurus proses hukum, terus ada Mbak Fitri. Teman kita juga, teman semua orang lah. Yang ini dari bagaimana Abang melihat itu? Pernah punya pengalaman ini melihat bagaimana dua orang ini membantu Niki atau gimana? Pengalaman itu adanya di belakang layar. Kita paham banget di belakang layar. Nggak boleh dibawa ke depan sini Bang. Semua yang di belakang layar tetap di belakang layar, bahkan tenggelam kalau layarnya jatuh, hilang. Gitu ya. Jadi begitu. Gitu kan di belakang layar udah lama, jadi layarnya udah hilang kan. Layarnya hilang berarti yang di belakang layar ikut hilang juga, begitu ceritanya tentang. Iya, kalau lihat Bang Fahmi kemudian mundur, bukan mundur sih sebenarnya, tiba-tiba kayak kalau di Google itu Bang, kita kan punya 3 akun, ya kan, dibuka nih akun utama, diklik switch akun, tiba-tiba akun lain aja yang mundur gitu, muncul gitu. Ini kayak begitu atau gimana nih Bang Fahmi? Ya mungkin kayak begitu. Tapi yang tahu cuma Nikita dan Bang Fahmi aja. Kita nggak berani meneropong dari luar ya. Mudah-mudahan mereka berdua juga baik-baik aja. Yang kelihatan sekarang kan adalah perpecahan antara Fitri dan Niki. Apakah mereka masih bisa dipersatukan? Jawabannya hanya Niki dan Fitri dan Tuhan yang tahu. Walau alam. Tapi mundurnya Bang Fahmi itu pergantian itu berdampak gak Bang? Di proses hukum? Belum tampak. Belum tampak. Ya? Cuman kekakuan yang timbul kan.
Begitu, maka masyarakat menilai. Masyarakat yang pro Niki juga bagus, masyarakat yang kontra juga bagus untuk menciptakan keseimbangan, keadilan. Ada diskusi lah ya di Iya. itu. Walaupun banyak sentimennya, tapi semua orang jadi kasus Niki itu bisa jadi pelajaran hukum. Iya, buat pelajaran banyak orang ya, Bang. pelajaran banyak orang. Karena banyak yang terlibat, komen mau benar apa Betul. enggak. Setidaknya mereka tahu, oh 369 tuh ternyata pemerasan begini, 368 ya. Karena sering digaung-gaungin. Gitu. Oke, pemirsa, saya tadi nyulik sebentar Bang Deo karena harusnya besok Bang, tapi besok kita ada kegiatan lain. Ya. Kita paksa Bang Deo ke sini untuk memberi pandangan hukum tentang jelang keputusan vonis perkara Nikita Mirzani melawan Reza Gladys. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Vincent. Orangnya sibuk jadi habis ini kemana Bang? Blok M. Bang Deo kalau nggak ke Blok M mana Bang? Citos. Nggak boleh dikasih tahu ya? Nggak apa-apa, dikasih tahu aja. Blok M kan macam-macam isinya Blok M. Oh iya. Oke. Baik, begitulah pemirsa. Oke, terima kasih pemirsa. Selamat malam, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.